Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 60, Lab Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Angelia Hayuning Arifa, NPM 21015, dan rekan saya. Saya Marjiatul Mafiro, NPM 210320116. Di sini kami akan mempresentasikan laporan dan tugas modul 3 kami. Eh, Langsung ke penjelasan dari modul 3 ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hypertext preprocessor dan database. Jadi, eh, untuk pengertian dari PHP sendiri merupakan bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Dan keunggulan dari PHP sendiri ada mudah dipelajari, bersifat open source, banyaknya pilihan database, terus kompatibilitas yang baik dengan HTML, dan selalu diperbarui. Nah, di sini ada sintaks dasar PHP, bisa dilihat pada gambar, mulai dari opening hingga closing dari PHP. Nah, untuk penulisan komentar PHP ini menggunakan tanda garis miring 2 kali untuk komentar 1 baris dan menggunakan garis miring bintang untuk komentar lebih dari 1 baris. Nah, untuk membuat variabel PHP ini, saya menggunakan tanda dolar yang kemudian diikuti dengan nama variabel dan uh, nilainya yang disimpan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tipe data PHP, mulai dari ada karakter, string, integer, float, boolean, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada percabangan dari PHP, ada percabangan if, else if. Lalu untuk perulangan di PHP juga ada for dan while. Nah, untuk di sini ada integrasi PHP dan HTML. Jadi fungsi utama pada PHP adalah sebagai bahasa script yang dapat membantu developer atau program untuk membuat aplikasi web. Nah, untuk PHP input dan require itu merupakan suatu perintah atau fungsi dalam program PHP untuk menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP lainnya. Nah, untuk iset sendiri digunakan untuk memeriksa apakah sebuah variabel itu disetel dan akan dideklarasikan dan bukan null. Nah, untuk variabel super global PHP di sini ada session, get, sama post. Nah, untuk di sini penjelasan dari database. Di database ini ada yang namanya DBSM atau Database Management yang merupakan program aplikasi khusus yang direncanakan untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Nah, di sini ada MySQL dan pengembangannya ada MySQLi. Nah, di sini ada koneksi PHP ke database. Jadi di sini ada beberapa fungsi, yakni ada MySQL Connect, Query, Num, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Jadi suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak yang dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Nah, manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis yang dapat melakukan login, logout, update profile, input data produk dan customer, lalu hapus data produk dan customer. Nah, sebelum website tersebut dipublikasikan, maka diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa Query yang akan dihias dengan menggunakan Tailwind, CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai website perusahaan engine Indonesia menggunakan database yang dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk program yang akan dijalankan, pertama membuka aplikasi SAM, kemudian kita klik start pada Apache dan MySQL. Kemudian kita klik admin, dan kita akan diarahkan pada database kita. Nah, di sini saya sudah membuat database, di mana saya menggunakan database dengan nama Engine Indonesia, di mana terdapat tabel admin, tabel customer, kemudian karyawan, produk. Nah, di sini dalam admin terdapat satu, jadi ini nanti yang kita gunakan untuk login.
Kemudian pada tabel customer terdapat yang sudah kita masukkan sebelumnya, yakni J, Giseng, J, Senghan, Jungwon, dan Niki. Dan untuk mengetahui strukturnya, di sini kami menggunakan nomor pesanan, nama customer, nomor telepon, produk yang dipesan, jumlah, harga, dan total. Tabel karyawan. Di sini terdapat saya dan partner saya dengan isi strukturnya. ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password. Kemudian pada tabel produk, kami memasukkan foto frame, album, official lightstick, photocard, dan binder, kemudian necklace. Kemudian untuk struktur dari tabel produk sendiri terdapat ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok, dan saya memasukkan gambar di sini. Nah, untuk membuat tabel-tabel ini sudah dijelaskan sebelumnya pada tutorial yang diberikan oleh Aslab. Kemudian selanjutnya kita akan membuka codingan yang telah kita buat, pertama buka Visual Studio Code. Nah, di sini masih dalam indeks. Lebih baik ditutup, kita buka open folder, yakni folder yang telah kita buat di harddoc, di folder SAM yang kita buat, kemudian dengan engine Indonesia, nama engine Indonesia, kita simpan pada folder htdoc. Nah, di sini dalam folder tersebut terdapat script coding yang kita gunakan, meliputi pada prosesnya, dikelompok-kelompokkan. Nah, untuk pertama adalah koneksi, di mana koneksi ini bertujuan untuk mengkoneksikan website kita dengan SAP kita atau database kita dengan nama database engine Indonesia sesuai dengan yang kita gunakan tadi. Yang kita gunakan tadi di sini, yakni engine Indonesia, kemudian kita konekkan dengan di sini. Nah, kemudian untuk basic websitenya pada home atau sejenisnya, ini kita membuka di indeks. Indeks merupakan tempat kita nanti untuk tampilan pertama kali kita menampilkan halaman website, di mana terdapat headernya, kemudian gambar, kemudian isi latar belakang singkat dari kita, pendiri perusahaan engine Indonesia, kemudian tabel produk dengan menunjukkan MySQL query, di mana akan menampilkan gambar-gambar dari produk yang telah kita inputkan sebelumnya pada login admin. Kemudian terdapat gambar singkat saya sebagai pendiri pertama, kemudian teman saya, partner saya, dan terdapat footer di sini pada bagian indeks ini semuanya sudah dimasukkan, jadi kita tinggal lihat kayak ini di bagian header, include header PHP, jadi ini untuk memasukkan codingan header pada tampilan indeks, dan di sini juga ada include untuk masukkan footer PHP. Nah, sini nanti ini pada untuk headernya, untuk ini PHP short koneksi PHP. Nah, ini untuk type HTML dan lain sebagainya untuk pengkodingan header, dan ini untuk footernya.
Engine Indonesia, copyright, dan lain sebagainya. Kemudian untuk about, ini yang menggunakan codingan yang sebelumnya, cuman kita include header dan juga footer. Nah, codingan ini berasal dari codingan modul sebelumnya, modul 1 dan 2. Kemudian untuk kontak, ini terdapat PHP include header masih sama. Kemudian masih di sini kita nanti akan menampilkan kontak yang dapat dihubungi ketika terjadi permasalahan atau ingin ditanyakan kepada perusahaan. Itu header, kemudian index, user login, dimana ini untuk kita meloginkan pada tampilan admin. Kemudian di sini ada codingan hapus customer, hapus produk, hapus profile, login. Di sini login ini menggunakan MySQL query, admin user, di mana menggunakan nama user, username, password, lokasi. Kalau semuanya kita salah memasukkan, kita akan mendapatkan kalimat username atau password salah. Nah, ini juga username atau password salah kalau kita benar memasukkan password dan lain sebagainya, akan menunjukkan location, langsung kita diarahkan pada dashboard. Mana pada dashboard ini terdapat kalimat singkat sambutan untuk admin yang masuk, seperti selamat datang, halo admin, silahkan cek data produk, data customer, dan profil karyawan, selamat bekerja, seperti itu. Kemudian data produk kita nanti masukkan dan mengedit data customer, data produk, profil dari kita sebagai admin, tambah customer, tambah produk, update profile sesuai dengan yang diminta standarisasi dari website yang kita bangun. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa hasil yang dari codingan ini, script codingan ini, kita bisa buka di sini. Local House Engine. Local House Engine Indonesia. Nah, ini untuk halaman indeks yang tadi saya tunjukkan, terdapat navbar, ini home, about, contact, dan juga logo perusahaan, nama perusahaan, dan ini nanti untuk login. Nah, ini tentang deskripsi singkat perusahaan, kemudian produk-produk yang kami jual seperti foto frame, nanti gambarnya seperti ini. Nah, pada codingan indeks ini kan terdapat tampilan seperti ini, detail, dan tambah produk. Nah, pada tambah produk ini jika diklik pada pengkodingannya ini masih tidak bisa dilanjutkan karena berhenti tanpa ada sambungan untuk pengarahan pada websitenya. Jadi kalau semuanya websitenya dikembangkan, nanti tinggal kita tambahkan script coding untuk melakukan pembelian melalui tombol-tombol ini seperti detail. Nanti kita akan menampilkan detail dari produk, kemudian tambah. Nah, nanti akan masuk ke dalam keranjang kita sebagai customer. Nah, kemudian ini untuk gambar pendiri, ini saya sendiri, pendiri pertama saya sendiri dan partner saya. Kemudian ini untuk footer, untuk home, kemudian untuk about, ini diarahkan karena some reason. Terus kemudian ini untuk kontak. Nah, menampilkan Engine Indonesia, fill in the form to start conversation, dimana untuk customer yang ingin bertanya-tanya atau membeli atau terdapat kendala, nah nanti
dapat menulis nama, email, nomor telepon, dan tinggal di submit, nanti akan masuk ke admin atau email yang telah tertera di sini. Berikut ini lokasi masih sama, kemudian selanjutnya akan login dengan kita melakukan pengisian username, password. Nah, kemudian akan menampilkan dashboard seperti ini. Halo, selamat datang. Halo admin, silahkan cek produk, data customer, profil karyawan, dan selamat kerja. Kemudian untuk profil, ini terdapat ID karyawan, saya, kemudian partner saya, data produk. Nah, ini data produk yang kami miliki, data customer. Nah, untuk melakukan update profile, nah kita klik, kita ganti emailnya menjadi ini. Kemudian per admin menjadi admin 1, username-nya AHA015, jadi 21015 di profile. Nah, ini produk berhasil diedit. Oke. Nah, tampilannya sudah berbeda, dimana emailnya berubah menjadi 21015 dan BPN Jatim, kemudian passwordnya menjadi username-nya menjadi AHA21015 dan passwordnya admin 1. Kemudian untuk data produk, di sini terdapat produk 1, 2, 3, dan 4, 5 seperti photocard yang dengan harga 400.000 versi ini. Nah, untuk hapus produk, kita hapus dan nanti kita akan tambahkan lagi produk yang kita inginkan. Ini kita hapus produk kelima, necklace. Oke, data berhasil dihapus, tambah produk, just fine. Nah, dengan nomor pesanan A05 necklace, harga produknya 600.000, nama produknya necklace, stok produknya ada 15, 3, nah, deskripsinya kalung and ribbon. Tambah produk berhasil ditambahkan. Nah, kalau sudah, kita cancel, produknya menjadi 5 kembali dengan kode nomor pesanan 05 necklace 600.000 kalung and ribbon. Untuk data produk, kemudian pada data customer terdapat J, Giseng, J, Sunghon, Jungwon, dan Niki. Untuk menghapus sama seperti menghapus data produk. Untuk tambah customer, kita bisa menambahkan nomor pesanan A, A6, A, D, nama customernya Sonu dengan produk lightstick, harganya 700.000, nomor teleponnya kita isi acak, dengan jumlahnya 2, maka hasilnya 1.400.000. Tambah, sudah menjadi 7 dengan customer baru bernama Sonu dengan pesanan lightstick sebanyak 2 buah, harga satuannya 700.000, dengan total menjadi 1.400.000. Ini data customer, data produk, profile, dashboard. Nah, sudah semua untuk bagian admin. Nah, kita logout dan kembali lagi pada home dengan produk yang sama menjadi necklace, masih sama seperti sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri untuk penjelasan skrip dan tampilan dari
website kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.